Surah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lewat aja diulang. Ayo jadi kurang cinta atau kurang iman. Cirinya orang yang jatuh cinta kepada lawan jenis atau kepada dambaan hati apabila disebut namanya kalau tertentu reaksinya lain. Betul nggak? Jadi antara iman dan cinta itu berdekatan. Kemudian ciri yang kedua wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, zadatul iman, maka semakin bertambah mantaplah keyakinannya. Bayangkan kalau ada yang dapat SMS dari ujian hati, nggak dihapus-hapus, bolak-balik dibaca. Kalau zaman dulu nggak pakai SMS, pakai pos. Dulu, Mas. Ada yang pos berjalan. Ini teman kelas sebelah dengan sebelah ada tukang posnya ini. Salah tukang posnya di kantor. Seperti itu. Banyak tragedi. Sekarang ada SMS kalau saya misalnya. Saya yakin tuh kalau SMS dari ujian hati paling belakangannya. Tapi kalau perintah dari orang tua dari guru SMS cepat. Nggak penting. Kemudian ciri yang ketiga wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu orang yang senantiasa hanya kepada Tuhan-Nya lah mereka bertawakal. Ya salah satu ciri orang jatuh cinta juga demikian. Yaitu orang yang senantiasa berharap tidak pernah kepada yang lain. Karena ada yang mengatakan bahwa cinta itu bisa. Ya memang bisa. Apapun kata orang gue kagak peduli. Gue kagak peduli, pokoknya hati gue dengan ini lapang banget. Gue udah siap banget, kagak bisa diganggu lagi. Kita mau bahas apa lagi? Pokoknya saya sebagai sekolah ini mau nyari kerja. Tengah. Balapan nyari kerja. Sekalian begitu dapat kerja, orang lain sudah mendahului. Karena memang dia sudah tak sabar lagi untuk menanti. Pada saat itu patahlah hatinya. Saya tidak bisa membayangkan kalau patah yang apa, patah hati. Karena hati itu kan tidak panjang. Mungkin pecah retak hancur leburnya. Kemudian bagaimana orang yang beriman kepada Allah itu disebut bertakwa. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada yang menunaikan sholat, mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun adalah pengorbanan. Apapun saran dari orang yang dikasih, maka akan dinaikkan. Ibunya nasihatkan dengan mati deh. Sampai bibirnya lebar, air liurnya kering, kemudian sudah air liurnya kering capek, ya sampai double, jadi begitu yang tidak nanti datang, bang, sekolah lah. Ibunya yang nasihatin, aduh nak, bapakmu menjadikan membuat kamu sabar. Kamu tinggal sekolah aja, gitu kan. Nggak perlu kamu jadi waktu ini, Pak. Bodoh amat. Datang hujan hati SMS saya tidak mau soal benda. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini orang yang menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Yang berarti cinta itu perlu cinta kepada Allah mengorbankan sebagian apa yang dia dapatkan. Maka cinta kepada seseorang juga akan mengorbankan sebagian bahkan mungkin seluruhnya. Tetapi itu terlalu besar. Kalau ada orang mengatakan slide my chest, look my heart. Belahlah dadaku, lihatlah jantungku. Then why is your name? Bukan akan terlihat ukiran. Begitu dibelah beneran mati. Sudah mati, kira-kira mau ikut mati? Nggak mau mati konyol. Cari yang baru.
Dan itulah orang yang selalu berhalakan yang namanya. Terkadang mereka lupa. Jangankan yang terkasih, jiwa dan raganya pun akan berpihak. Itu sayangnya siapa? Sayangnya siapa? Ismail Marzuki. Saya suka nyanyi kalau bisa. Ini masih. Jangankan tersayang, jiwa dan raga pun pasti akan apa judulnya? Ya, apa judulnya? Saya lupa. Komandan Jangan juga. Cari aja di download aja. Itu adalah bagaimana orang memiliki. Tetapi kita sebaiknya juga lebih membesarkan cinta sejati. Cinta sejati adalah cinta yang vertikal. Cinta antara pencipta. Sadar atau tidak, ini adalah cinta yang kemanusiaan. Bahkan ketika telah dipanggil oleh Allah rahmatullah, Allah masih memberikan cinta. Dengan apa? Memberikan aturan bahwa jenazahnya tidak boleh dimakamkan secara sembarangan. Memperlakukan jenazah itu sama dengan memperlakukan orang yang baru lahir. Tidak boleh sampai terbanting, tersakiti. Misalnya gemes dengan mayat ini. Tidak gemes dengan mayat. Bedanya. Aduh, gue gemes banget sama lo di sujud ada ya. Udah 2 hari lagi harus tertumpah. Ada tata. Tetapi terkadang kita sebagai hambanya itu lupa akan dengan cintanya Allah kepada mantan pacar, bukan mantan pacar, nggak salah pacar. Orang yang didapat-dapatkan lewat menjadi pembalap religi. Pembalap yang mencari Tuhan. Jadi balapan terus kalau belum ketemu Tuhan. Bisa ketemu Tuhan kalau ketemu tronton. Sudah ketabrak, terlempar ke atas, jatuh ke bawah, dilindas lagi dari belakang oleh traksinya. Rempas dia. Seret lagi. Yang tersisa tinggal tim dengan ketemu. Bukan main. Waduh, ini orangnya baru saja paginya dapat SMS. Waduh, ada apa ya? Kenapa pada saat cinta bersemi kok dia telah pergi? Tidak ada apa-apa. Oh, so sweet. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Mau dia kebetulan lemaknya banyak. Ini ciri-ciri bagaimana orang yang tidak bisa mengartikan bagaimana atau memahami cintanya Allah kepada hamba. Cinta yang tertinggi, ingat, adalah cinta sejati hanya bisa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia gampang, dia berkhianat, apalagi laki-laki. Ya itu paling enak jadi hidungan. Oh, Anda juga. Antara laki-laki dengan perempuan perbandingan 1:8. Makanya berdasarkan fitrah, ketampanan laki-laki itu tidak semata-mata diukur dari fat dan body. Kalau muka kita hancur, sudah matanya besar, alisnya tipis, pipinya sombong, rambutnya berdiri, matanya tipis, mata besar. Udah pendek, jelek, nggak pernah mandi, hidup lagi. Tapi seorang laki-laki masih ada satu indikator yang mengukur ketampanan. Apa? Uang. Aku kan tahu. Kalau ini juga. Ketampanan seorang laki-laki masih ada satu.
itu 3. Tetap malah itu betul. Itu betul. Mana ada wanita yang mau biar kapan cakep, sudah nganggur, nggak mau kerja yang lain, nggak punya uang lagi. Pada saat sekolah boleh idealis, aku tak peduli dengan apa yang kau miliki. Ya. Tetapi kalau kita lulus sekolah itu ternyata cinta tidak cukup dengan pengorbanan dan dengan hati nurani saja. Tetapi kemapanan individu juga harus ada. Saya tidak mengatakan kaya. Saya tidak setuju. Karena justru dengan kekayaan juga banyak orang buat yang perempuan nggak usah heran, biar laki-laki satu perempuan 8, tinggal berlomba saja menjadi yang terbaik di antara 8 itu. Sekarang kan persoalannya perempuan ini menjadi kaum feminimis. Feminimis, jadi orang yang tidak mau berkorban demi kepentingan sosial. Menentang poligami. Sudah pasti ini laki-laki harus tahu perempuan tidak mau diduakan. Betul? Betul. Betul. Tetapi perempuan juga harus tahu bahwa persoalan sosial tidak akan selesai dengan monogami. Di Malaysia, seorang pegawai negeri disunahkan untuk beristri 2. Wah, enak 2, 3, 4. Kenapa? Karena berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistiknya, jumlah perempuan sangat banyak dan angka janda meningkat karena banyak orang yang meninggal. Seorang pegawai negeri boleh menikah 2, 3, bahkan dijamin gratis oleh negara biaya. Dengan syarat satu, yang dinikahi istri kedua, ketiga, keempat itu nggak boleh gadis, nggak boleh janda yang nggak punya anak, harus janda yang punya anak. Karena Rasulullah kan seperti itu. Nggak jadi pindah. Jadi laki-laki yang mau jihad di luar yang nggak janda boleh setelah lulus SMK pergi ke Afghanistan, Palestina, Irak. Nggak jadi pindah begitu Pak. Di sana banyak korban perang. Bapaknya tewas ditembak sama tentara Amerika, Israel, nah ibunya jadi janda nikahin. Untuk mengurangi beban orang-orang yang tidak punya. Kalau punya istri 2, 3, tapi yang dinikahi gadis semua itu sih bukan yang namanya sunnah, tapi itu nafsu. Rasulullah nikah dengan gadis itu maka mesti wanita saja. Yang lain kan janda punya anak semua. Saya puji juga. Oh, nggak usah bahas. Itu pro dan kontra. Saya tidak mengatakan benar dan itu tidak mengatakan. Jadi inilah bagaimana memahami cerita itu. Nah, saya kira mungkin sampai di sini saja. Nanti kita bisa sambung lagi. Mesin satu kan belum diakses. Wah. Ini nanti kalau saya gini aja lagi. Betul juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.